Dulu yang dikritik cuman Jokowi dan kebijakan politiknya. Tapi 2 bulan, 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Bisa dibayangkan, soal roti harganya 400 jadi ramai. Private jet yang tidak lolos macam-macam, misalnya dia sering ke Solo. Itu kan foto-foto eksklusif Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuman dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam. Itu nggak gampang. Belakangan juga ramai di X, kebetulan saya juga belajar X tahun ini Bang, mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah, tapi para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama. Dan isinya, Masya Allah itu, kritik. Wakil presiden kan cuma satu, bukan salah satu. Abang lah tafsirkan itu. Dan akun Fufu Fafa itu screenshotnya luar biasa betul. Prabowo dihabisin, dikritik, para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin Bang. Dan itu ramai. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Itu pertama ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, lalu apa what's next lah bagi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden? Pilihannya bagi saya, kalau Pak Jokowi membiarkan para kritikusnya itu membabi buta dan akan muncul partai politik, kelompok-kelompok civil society yang kritis akan fight back, nyerang secara terbuka tanpa ada yang memberikan backing politik ke Pak Jokowi, maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo, tinggal di Karanganyar, di tanahnya yang luas. Tapi kalau ada harapan, serangan-serangan publik ke depan itu semakin masif, semakin intensif, maka wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi, bukan soal ada anaknya jadi wapres, bukan soal menantunya jadi gubernur, bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun dan akan muncul serangan-serangan balik. Di situ yang paling nyata pasti PDIP. Di situ juga ada kalangan mahasiswa. Di situ ada kalangan kelompok-kelompok civil society. Di situ adalah kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Pak. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa happy dengan kritikan itu, serangan balik itu, enggak ada soal. Cuman kalau serangan politik yang kemudian muncul itu sangat ekstrim, dia itu mengakar kemana-mana serangan politik yang sampai keluarga besarnya, tentu Pak Jokowi itu butuh sandaran politik yang kuat. Bagi saya, Dewan Pertimbangan Agung itu tidak punya backup politik yang solid. Satu-satunya backup yang solid adalah bagaimana Pak Jokowi menjadi bagian dari partai yang kuat. Kalau tidak di Golkar, ya Gerindra. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dan per hari ini juga partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Enggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah. Ketika akun Fufu Papa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik, enggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan tinggal nunggu 1 bulan 8 hari. Itu judul diskusi kita. Akan sirna. Ini masih jadi presiden. Apalagi tak jadi presiden.
Oleh karena itu bagi saya, ini sebagai support kepada Pak Presiden Jokowi. Tak ada cara lain untuk mengantisipasi serangan-serangan balik yang saya kira cukup menukik. Satu-satunya cara adalah harus menjadi bagian dari partai politik yang kuat. Entah itu Golkar ataupun Gerindra. Hanya partai ini yang saya kira punya instrumen, punya aktivis, punya jejaring politik yang saya kira akan mampu menghadapi serangan-serangan secara masif dan agresif selama Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden. Oleh karena itu semua sangat tergantung Pak Jokowi. Pada akhirnya Pak Jokowi itu akan dipertaruhkan dengan satu istilah yang saya kira disebut dengan notorius ataupun populer setelah tak lagi presiden. Ini sangat tergantung bagaimana para pendukung dan diskursus publik yang muncul. Kalau Pak Jokowi punya backup politik yang solid, entah itu dari partai, dari instrumen-instrumen yang lain, bahwa semua legasi Pak Jokowi ini akan harum, maka Pak Jokowi akan dikenal sebagai orang yang sangat populer. Infrastruktur oke, bansos oke, manuver politiknya mantap. Tentu harus dibangun diskursusnya dengan para supporter-supporter politik yang kuat. Tapi sebaliknya, kalau supporter politiknya tidak kuat, maka yang akan terjadi adalah notorius. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan sorry itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukup lah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhas, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan PDIP nantinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.